وعوذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أجرنا من النار سالمين وادخلنا الجنة بسلام آمنين وقنا شر الظالمين فانصرنا على القوم الكافرين يا مجيب رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا وللمشايخ أصحابنا ولأحبابنا ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين ربنا تقبلنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة آمين آمين اغفر لنا ذنوبنا أجمعين دوام فيها سبحانك اللهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Salawat serta salam tak henti-hentinya kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin para jamaah dan pemirsa TVRI Sumatera Selatan serta pemirsa YMA TV yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, pada hari ini Ahad 27 Ramadan 1445 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 7 April 2024 Masehi, telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Windu Putra Wijaya LC MAG yang akan menyampaikan ceramahnya dengan tema Mengakhiri Ramadan dengan Indah. Sebelum memulai acara kita pada siang hari ini, ada baiknya kita membaca umul kitab suratul Fatihah. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syiril Fatihah. Dan kami informasikan juga kepada para jamaah bahwasanya di akhir ceramah nanti kami akan membuka sesi tanya jawab, dan nantinya jika ada para jamaah yang ingin bertanya, nantinya kami persilahkan untuk menuju ke mikrofon yang telah disediakan. Baiklah, langsung saja kita dengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Windu Putra Wijaya LC MAG pada Ustadz fa'alaihi falyatafaddal maskura. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. وقال حبيبنا وسيدنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم في أحد أقواله إنما الأعمال بالخواتيم. صدق الله العظيم wa sadaqa rasulunal karim wa nahnu insyaallahu minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin dan muslimat, para jamaah salat zuhur, shaimin shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan yang selalu menjadi keutamaan, kita senantiasa memperbaharui kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah juga selalu memperbaharui nikmat, rezeki dan karunia-Nya kepada kita semua. Kita tentu berharap mudah-mudahan dengan selalu memperbaharui rasa syukur ini, di setiap rezeki yang kita peroleh itu di dalamnya Allah sertakan dengan keberkahan. Dan semoga dengan rezeki yang berkah itu pula kita tawassulkan menjadi sebab di antara asbab selamat hidup dunia kita, lebih-lebih kelak untuk selamat hidup di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita senandungkan untuk baginda Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
pun kita munajat dengan salawat yang selalu kita bacakan ini menjadi sebab dan di antara asbab dikumpulkan kita semua bersama Al-Habib Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang berbahagia, pertemuan kita di siang zuhur hari ini di hari yang ke berapa ini? 27 ya. Versi yang puasa Selasa tapi ini. Atau yang ke-28 kalau yang puasa mulai Senin. Alhamdulillah, nampaknya kita semua masih lagi sehat walafiat. Nikmat ini yang kita doakan juga kepada Allah, semoga dikekalkan Allah. Dengan nikmat sehat itu semoga mudah untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur masih lagi di hari-hari yang istimewa. Walaupun ini hari ke-27, boleh jadi hari di mana orang mulai berkurang fokusnya untuk tetap ibadah di bulan yang baik. Wal-iyazubillah, bahkan boleh jadi sudah banyak juga yang gagal fokus di hari-hari yang akhir dari Ramadan ini. Padahal justru jamaah yang dimuliakan Allah, Ramadan itu makin ke penghujungnya itu makin istimewa. Ramadan ini makin ke akhir makin mulia. Inilah yang banyak diisyaratkan di dalam riwayat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam itu justru makin serius ibadahnya di 10 hari yang akhir dari Ramadan. Ini kan hari ke-27 ya kita sebut. Kalau misalnya lebaran kita itu Rabu, ini agak-agaknya memang lebarannya Rebu ya. Jadi walaupun ada yang puasa Senin dan puasanya Selasa, kemungkinan lebarannya barengan ya. Artinya kalau 29 hari kita yang hari Selasa memulainya, itu kan tinggal 2 hari setengah dengan yang hari ini tinggal separuh hari. Ini nak disebut lama, dak lama lagi sebetulnya. 2 hari setengah lagi. Tapi nak disebut sebentar lagi, 2 hari itu masih banyak yang bisa kita lakukan mengisi hari-hari yang akhir dari Ramadan ini. Sebab tadi ada satu kaidah misalnya disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misal Nabi pernah menyebut begini, innamal a'malu, ya kalau yang terkenal tuh innamal a'malu binniyat ya. Sengaja dipotong begitu, biasanya nyambungnya bin niat memang jamaah itu, bahwa setiap amal tergantung dengan niat, betul. Tapi yang ini innamal a'malu bil khawatim. Nah, tadi saya sempat kutip di muqaddimah. Sesungguhnya amalan itu tergantung bagaimana cara kita menutupnya, cara mengakhirinya. Mirip-mirip itu misalnya dengan kita punya kehidupan ini ya, yang kita berharap nanti kalau tiba waktunya kita balik. Masa Ustaz Taufik itu mudik ya. Oh bukan, balik ya, kita sebut balik gitu. Itu berharap nanti baliknya itu husnul khotimah. Atau misalnya hari-hari yang kita lalui ini, kita berharap menutup hari itu dengan sesuatu yang baik. Nak tidur itu, kita berharapkan menutup hari itu. Tidak ada lagi ghil, tidak ada lagi yang nyangkut di dalam hati dari rasa marah, iri, dendam dan sebagainya. Kan itu diantara salah seorang sahabat yang pernah disebut oleh Nabi calon penduduk surga itu, dan dia masih hidup waktu itu. Ternyata diantara amalannya tiap kali mau tidur itu menghilangkan segala macam bentuk ghil yang ada di dalam hati. Nah begitu juga Ramadan ini. Ini kan bukan ibadah main-main Pak kita ini. Madrasah Ramadan ini sebulan penuh. Sebulan penuh kita diminta ibadah, baik yang sifatnya fardu seperti puasanya, juga nanti seperti sholat yang 5 waktu yang terus dipinta tiap-tiap hari, juga ibadah sunnah yang kita perbanyak di bulan suci Ramadan ini. Nah itu akan menjadi indah, akan menjadi baik dan bagus nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala
ketika justru di akhir-akhir ibadah itu tetap kita jaga. Nah, itulah maksud dari kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung bagaimana cara kita mengakhirinya, tergantung penutup-penutupnya. Nah, ini yang saya mengingatkan saya terutama dan kita semua, ini biar tetap fokus Pak, sebab nanti karena besarnya keistimewaan hari-hari yang akhir ini, itu berbanding lurus dengan godaan-godaannya. Ini kan kita bisa lihat Pak, kalau Masjid Agung mudah-mudahan kan, karena ini tempat persinggahan sehingga selalu ramai. Kalau masjid komplek tuh sisip dikit, tinggal jamaah reguler itu Pak. Ya, jamaah yang di luar Ramadan. Nah, itu juga di akhir-akhir Ramadan ini ya. Itu saking memang godaan itu luar biasa. Yang ramai kan berpindah itu. Tempat-tempat belanja ramai ya, mal-mal ya. Sampai ada yang nyebut zakat tuh ada zakat mal, ada zakat mall. Kalau tak hati-hati ya, artinya saking orang itu belanja di akhir-akhir Ramadan ini. Padahal kita bisa lihat justru Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam riwayat yang sahihah yang diceritakan oleh Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ada satu kesempatan ibunya orang-orang beriman ini pernah menceritakan bagaimana Nabi di 10 hari yang akhir dari Ramadan. Misal dalam riwayat itu disebutkan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul awakhir min Ramadan sadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Nabi itu kalaulah masuk 10 hari yang akhir, ini kan 27 ini bagian yang akhir ini, bahkan detik-detik finalnya itu di sini. Kata Ummul Mukminin sadda mi'zarahu, beliau kencangkan itu tali ikat pinggangnya itu ya. Ini tentu membawa maksud majazi ya, kiasan. Kalau maknanya letter leg ya, ngencangkan ikat pinggang mudah baik ya. Lah sudah Ustaz lah kencang, bukan itu maksudnya itu ya. Ini tentu maknanya majazi, kiasan. Misalnya ada ulama yang mensyarah hadis ini, maksud dari saddal mi'zar itu ngurangi makan dengan ngurangi minum ya. Tentu ini juga maksudnya di malam-malam Ramadan ya. Kalau siang kan lah cengki karena kita puasa. Malam-malamnya itu nah dikurangi makan dan minum. Maka ilustrasinya itu ngencangkan tali ikat pinggang. Kita kalau ikat pinggang itu kencang Bapak Ibu ya, makan dikit, minum dikit kan langsung kenyang. Kan begitu ya. Itulah ngapa kalau di luar Ramadan makan siang kita itu bisa bubu 2-3 kali ngapa? Belum makan, tadi buka dulu ikat pinggang tuh, sengaja Ustaz, biar banyak makannya itu ya. Nah ini kalau diikat kencang, makan dikit, minum dikit, langsung kenyang. Maka saddal mi'zar itu maksudnya pertama ngurangi makan, ngurangi minum. Yang kedua, makna saddal mi'zar ini, itu juga bisa membawa maksud, nah ini yang sudah berkeluarga ya, punya pasangan, mengurangi intensitas hubungan suami istri. Nih kalau bahasa saya ngurangi ya, biar clear ya. Kaget kata kamu, kata Ustadz tidak boleh ya. Salah itu terserah kamu sebetulnya itu ya. Nah, cuman kalau baca dikurangi untuk 10 hari malam yang terakhir ini. Mengapa diminta ngurangi makan, ngurangi minum, ngurangi hubungan suami istri itu? Wa ahya lailahu, agar bisa kemudian ke poin yang berikutnya yang disebut oleh Ummul Mukminin ini. Diminta dan digambarkan Rasulullah itu di 10 malam yang akhir dan hari yang akhir dari Ramadan, ihya'ul lail, menghidupkan malam-malamnya. Nah itu, jadi kita tuh jangan banyak makan, jangan banyak minum. Kita juga terasa Pak ya, kalau banyak makan minum itu ya, apalagi sampai bahasa dusun kami itu mengkayangan. Tahu tidak kamu mengkayangan ya? Iya, yang lemak tuh agak bukan ibadah itu. Kalau lah sampai mengkayangan tuh yang lemak apa? Tidur ya. Nah, makanya dikurangi makan dengan minum, dikurangi berhubungan suami istri agar beralih, difokuskan kepada yang berikutnya, menghidupkan malam. Maka kalimatnya juga ihya'ul lail itu nanti membawa makna malam-malam itu apapun ibadahnya boleh dilakukan. Jadi tak ada ibadah yang khusus, walaupun nanti kita diminta dalam riwayat itu berdoa misalnya dengan doa Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tapi semua ibadah, karena semua yang sifatnya ibadah dan itu menghidupkan malam masuk dalam kalimat wa ahya lailahu.
Karena itu silahkan, mungkin ada yang senang dan sanggup berdiri lama. Ini cocok nih, berarti malam-malam itu isi dengan banyak-banyak sholat sunnah. Ya, tarawih cari yang mungkin 23 macam di Masjid Agung dengan witir. Habis dari situ masih rasa kurang, sholat tasbih. Sholat tasbih itu lumayan Pak, aman digawikan. Sudah pernah sholat tasbih ya? Berapa menit kita tasbih? 30 menit dah, lebih kurang itu ya, sholat tasbih itu. Kalau dirasa kemudian, sudah penat ini berdiri Ustaz, boleh tak duduk? Boleh duduk, baca Quran, berzikir, divariasikan. Nah itu maksud wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Bahkan 10 hari yang akhir itu, kata Ummul Mukminin, Nabi juga bangunkan ahli keluarganya. Jadi berajaan, ibadah itu berajaan, bukan mikirkan kita sendiri, tapi istri dikejutkan, dibangunkan, anak-anak yang sudah agak besar ya, yang sudah bisa diajak untuk ibadah lebih, diajak untuk ibadah di hari-hari yang akhir ini. Nah inilah gambaran bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di 10 hari yang terakhir. Kalau malam berarti kalau kita memang 29, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, masih 2 malam berarti kita nak ngejer ini ya, nak husnul khotimah ibadah kita di bulan Ramadan. Jangan anggap remeh. Kita tidak tahu rezeki yang besar yang Allah hadirkan bersama Ramadan yang dikenal dengan sebutan Lailatul Qadar itu kan tidak tahu Pak ya. Memang pernahlah Nabi kasih, Nabi spill misalnya malam ini, malam itu, malam ini, malam itu. Tapi bukan ketetapan yang qat'i. Nabi tak pernah misalnya menyebut Lailatul Qadar itu malam sekian tetap sampai hari kiamat, tidak pernah. Sehingga nanti rumusan Lailatul Qadar itu boleh jadi setiap Ramadan itu dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan misterinya Lailatul Qadar itu ya tadi kita tidak tahu kapan. Yang Ramadan tahun ini apalah lewat, apa belum, ya. Kita tidak tahu. Ya. Siapa tahu malam terakhir misalnya malam 29. Kalau yang lah, nampaknya lah sudah Ustaz Lailatul Qadar. Khawatir nanti tak ibadah lagi nih 2 malam ini. Ini kalau ngitung Lailatul Qadar itu kan macam-macam Pak. Saya punya beberapa kawan itu selalu kalau masuk 10 hari yang akhir kadang WA. Macam misalnya Ahad malam Senin yang lalu itu malam 21. Malam ganjil ya. Ini versi yang puasa Selasa harus jelas. Karena yang 21 malam mulai Selasa, yang mulai Senin malam 22 dia. Malam 20, malam 22, malam genap dia ya. Dia WA Ustaz, caknya malam ini Lailatul Qadar. Oh iya terima kasih. Mungkin dia mengingatkan agar kita banyakkan ibadah. Ada juga orang terdekat kita nyebut yang hari Selasa malam Rebu itu malam 23. Dia melihat suasana matahari di hari Rebunya. Itu Rebu itu memang agak lain Pak mataharinya ya. Dibandingkan hari sebelumnya dengan hari sesudahnya sampai hari ini. Kan biasa panas. Saya masih ingat Rebu itu tenangnya sampai ke siang itu. Sampai ke sore tak hujan bahkan. Dan dari pagi sampai siangnya itu memang mataharinya lemak nian. Saya perhatikan betul. Kan diantara yang pernah disebut oleh Nabi kalau malamnya itu Lailatul Qadar, besoknya mataharinya bagus. Dia bersinar bulat tapi tidak membawa rasa panas. Ya. Nah itu. Tapi ini disampaikan namanya tebak-tebakan kawan baik, bukan untuk kemudian memastikan betul. Tidak bisa juga kita nyebut canyolah sudah malam 23. Lagi ada jamaah dengar, sudah kalau itu Ustaz, stoplah ibadah malam ini ya. Nah itu jangan ya. Kalau kata guru-guru kita itu anggap seluruh malam itu, bahkan nanti di 10 malam yang akhir anggap semuanya itu Lailatul Qadar. Nah itu baru pakam itu ya. Itu yang kita harapkan agar kemudian betul-betul amalan-amalan kita di bulan Ramadan ini husnul khatimah ya. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita lihat nih, ini kan masih 2 hari 2 malam untuk kita mengakhiri dengan indah Ramadan ini. Ini sekaligus bisa flashback gitu kan, lah 27 hari inilah apa baik yang kita buat. 2 hari ini masih banyak yang bisa kita kerjakan. Mungkin ada di sini yang belum khotam Al-Quran misalnya ya, belum khotam Quran. Ustaz aku ini biasa one day one juz, kan ada komunitasnya itu ya, yang membaca sehari sejuz. Berarti kan belum dia khotam. Hari ini baru sampai juz 27. Berarti masih pacak ngejar dia untuk siswa ini mengkhotamkan Al-Quran. Atau misalnya ada yang sudah khotam sekali Ustaz, ini ngejar khotam kedua, masih bisa.
Ya. Atau misalnya, Ustadz, aku 2 hari ini pacak khotam sekali lagi. Wah, ini namanya kelas ulama dahulu ini ya. Ini memang kalau kita baca Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu kalau ulama-ulama zaman dulu kalau kita baca interaksinya dengan Al-Quran di bulan Ramadan, kadang-kadang temenung kita bacanya itu. Adonian apa? Pacak nian apa itu ya? Macam Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Itu kan masyhur ceritanya. Tiap kali Ramadan, berapa kali beliau khatamkan Al-Quran? 60 kali. Imam Syafi'i. Itu kalau 60 kali khatam tuh Pak, berarti sehari berapa kali khatam? 2 kali. Itu tuh khatam, bukan 2 juz. Kayak jika kamu 2 juz, bukan. 2 kali khatam sehari. Maka dapat bilangan 60 kali dalam 1 kali Ramadan. Saya memang membaca itu karena kemarin menyampaikan materi tentang bagaimana sahabat dan ulama-ulama terdahulu interaksi Qur'annya di bulan Ramadan. Ada satu dari kalangan tabi'in. Tabi'in ini kan generasi yang masih dekat dengan Rasul tapi belum jumpa Rasul, tak jumpa Rasul. Di bawah generasi sahabat-sahabat Nabi SAW. Jadi guru-guru mereka itu sahabat. Kalau sahabat yang bertemu dengan Nabi. Jadi ada satu yang terkenal ulamanya itu Imam Qatadah. Ini keterkenalan beliau ini mirip-mirip dengan Imam Ibnu Al-Mubarak min Sayyidit Tabi'in lah begitu ya, yang terkenal di kalangan tabi'in. Jadi Imam Qatadah itu kalau di luar Ramadan, ini di luar Ramadan ya, berarti nanti Syawal misalnya, Zulqa'dah, terus yang lain juga, itu mengkhatamkan Al-Quran tiap 7 hari sekali. 7 hari sekali di luar Ramadan. Ketika sampai bulan Ramadan, itu beliau mengkhatamkan Al-Quran tiap 3 hari sekali khatam. 3 hari, berarti sehari baca berapa? 10 juz. Dan itu sampai hari ke-20 yang 3 hari sekali itu. Ketika mulai masuk hari ke-21 Imam Qatadah ini, beliau mengkhatamkan sekali dalam sehari. Hari 21 khatam sekali, 22 khatam sekali. Jadi mulailah aku hitung-hitung. Jadi berapa kali Imam Qatadah ini ya? Kapan dihitung 1 sampai 20 itu lebih kurang 7 kali itu berarti. Lebih kurang. 10 hari terakhir berarti lebih kurang 20 atau 21 kali beliau itu khatam di bulan suci Ramadan. Ya, ini yang saya bilang tadi Pak, ini pacak nian apa ya? Iya, kita menges nak sekali khatam ya. Nah, tapi masih pacak, silahkan, ini masih ada waktu 2 hari untuk kemudian membaguskan nilai Ramadan kita itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun misalnya di awal-awal pecahnya Ustaz, inilah agak-agak tinggal 2 hari dak terkejar khatam ini. Dak apa-apa baca baik. Ya. Ini tapi kita clearkan dulu makna khatam ini ya. Disebut khatam Al-Qur'an ini yang nanti banyak disebut-sebut keutamaannya di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang kita bacanya dewek, yang bacanya sendiri, mulai dari Al-Fatihahnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sampailah waladdallin, nyambung masuk Al-Baqarah, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, sampai ke penghujung Al-Baqarah yang doa itu ya. Fa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. 286 ayat. Kita galau macanya. Nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ali Imran sampai habis 200 ayat. Nyambung An-Nisa, nyambung Al-Maidah, nyambung Al-An'am, terus sampailah kita ke penghujungnya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, itu baru yang disebut khatam Quran. Itu yang nak dikejar tuh itu ya. Nah, sebab nanti jamaah yang dimuliakan Allah, memang ada turunan makna khatam. Contoh misalnya, Ramadan ini kan masyhur ya, sudah paham orang. Biasanya di masjid-masjid muncul grup-grup tadarus ya. Ada masjid komplek kita mungkin Pak ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak itu galak sudah tarawih tadarusnya. Kalau ibu-ibu sudah subuh. Nah, nanti hari keberapa 20-an, 21, 22 khotam gitu mereka buat khotaman ya. Boleh begitu, boleh. Namanya baca Quran nih Pak ya. Bagaimanapun bentuknya istimewa tetap, luar biasa, diganjar dengan ganjaran yang luar biasa. Tapi nak disebut khotam Quran yang seperti dalam hadis Nabi keutamaannya nanti dulu. Sebab tadarus itu kan konsepnya kita maco nih. Yang lain
nyimak. Nanti giliran yang lain baca kita nyimak ya. Nah, artinya tidak semua ayat Al-Quran itu kita baca. Boleh jadi ustaz? Tadi boleh, silahkan. Tiap yang dibaca berpahala, tiap yang didengar juga berpahala. Tapi belum bisa disebut khatam. Ada lagi misalnya, ibu tuh ngomong, Ustaz, kami khatam Quran sejam katanya. Hebat ibu itu ya, sejam khatam Quran. Akhirnya kita tengok, kepo juga kita, cak mana ini khatam Quran sejam tuh. Rupanya majelis taklim mereka itu ada yang 30 berbagi sejus sewang. Kalau juz 1, juz 2, juz 3 sampailah lengkap 30 juz ya. Selesai nian sejam. Sejus sewang macamnya itu. Boleh begitu? Boleh. Boleh. Aktivitasnya boleh, tapi nak disebut khatam Quran nanti dulu. Ada satu waktu kuliah Ahad subuh di Masjid Baitur Rahman di kawasan Poligon ya, saya mengisi di situ. Pas sesi tanya jawab, adalah bapak-bapak tuh yang nyeletuk, kan jamaah ini banyak-banyak ini pak, tipe-tipenya. Ustadz katanya, waktu nyampaikan materi seperti inilah lebih kurang. Kalau kami khatam Quran katanya semenit aku khatam Quran. Lebih hebat dari ibu-ibu tadi ya. Ibu-ibu tadi kan sejam khatam Quran, bapak ini semenit. Rupanya maca kulhu 3 kali. Ya bapak itu ya. Iya, maca kulhu 3 kali katanya khatam Quran. Iya memang ada nih fadail tentang surah Al-Ikhlas baca 3 kali itu ya. Tapi itu bukan makna khatam yang disebutkan keutamaannya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang disebut khatam nih yang kita membacanya sendiri. Nah, karena itu Ramadan ini sebetulnya ketemu itu momentumnya untuk kita khatamkan Quran, karena memang bulan yang dipilih Allah turun Al-Quran. 185 Al-Baqarah itu kan terang benderang Allah sebut syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan yang dipilih oleh Allah, bulan itu turun Al-Quran. Maka kalau nak khatamkan Al-Quran pastian di bulan Ramadan ini dengan makna khatam yang tadi ya. Kalau misalnya di antara bapak di sini atau pemirsa yang menyaksikan ini lah terbiasa sehari sejuz yang one day one juz tadi, ini tak ada masalah berarti, karena tiap mengawali bulan dia akan khatam di akhir bulan, bahkan bukan Ramadan baik. Yang masalah ini yang kita belum terbiasa baca sehari sejuz ya. Mungkin banyak kan yang belum terbiasa. Artinya apa? Mau tak mau dia harus memulai jauh sebelum Ramadan agar nanti bisa khatam di bulan suci Ramadan. Saya pernah dapat sarahan dari seorang guru, mengambil ibrah. Nabi itu kan begini Pak, Bu ya, interaksinya dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Beliau itu tiap kali Ramadan sekali mengkhatamkan Al-Quran di hadapan malaikat Jibril, memurajaah, mendaras di hadapan malaikat Jibril. Dan di Ramadan terakhir yang beliau hidup 2 kali beliau khatamkan ya. Tahu Ustadz, Nabi itu Ramadan terakhir. Nabi ya, kan sebaik-baik manusia ya, seafdal-afdal manusia. Khosois beliau tuh banyak, mungkinlah ada firasat ini caknya Ramadan terakhir ya. Macam kejadian beliau meninggal juga, itu kan khosois beliau yang istimewa. Kalau kita baca sirah nabawiyah Bapak, ketika malaikat Israel turun, malaikat Israel itu kan tak tahu Pak ngapo dia turun tuh kan, bukan nak nurun ke hujan. Malaikat Israel itu gawainya malaikat Mikail ya. Amun Israel turun tuh lah ceto itu nak ngapo, nak nyabut nyawa. Karena yang didatangi rumah Nabi berarti kemungkinan Nabi yang bakal dicabut. Istimewa tuh kejadiannya, bacalah sirah-sirah itu atau dari guru-guru kita ya. Kan dikawani tuh oleh malaikat Jibril datang ke rumah Nabi, tidak langsung masuk, ulu salam dulu, izin dulu, boleh tidak masuk ya. Sudah dibolehkan, nyampaikan puluh hajat. Kalau misalnya ini ya, ini kan misal Nabi jawab belum, aku nak balik misalnya begitu ya, naik lagi mungkin malaikat Israel itu dengan tangan kosong ya. Nah, tapi kan tak begitu kejadiannya, namanya Nabi begitu, khosois beliau istimewa. Nah, kalau kita jangan harap melaju nian ya, mana pamit malaikat Israel itu ya, lagi mah ini laju, lagi mah itu laju ya. Nah, jadi masalah Ramadan ini Ramadan terakhir beliau bukan perkara yang sulit bagi beliau untuk mengetahuinya ya. Nah, tengok ketika dicontohkan Nabi memurajaah, mendaras Al-Quran sekali khatam di depan malaikat Jibril setiap Ramadan,
tadi saya sebut, saya pernah dapat sarahan seorang guru, kata beliau itu untuk uswah, tauladan keseluruhan umat beliau nantinya yang berbagai orangnya itu. Minimal Quran itu sekali dikhotamkan dalam waktu 1 tahun. Kalau yang sehari sejuz berarti sebulan khotam. Mungkin tak semua orang sanggup, Pak. Maca Quran baik kan, ada yang lancar, ada yang belum. Karena itu paling tidak Quran itu dikhotamkan setahun sekali. Ini Pak Quran nih, yang tadi makna khotam ya, yang 30 juz dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ini kalau kita khotam sekali setahun, Pak, dan kita pecikan khotamnya itu di Ramadan, itu berarti sehari kita itu bacanya cuman 1 lembar ya. Nah, 1 lembar ini berapa halaman berarti? 2 halaman bolak-balik. Kalau kita rutin maca sehari selembar, itu kan sehari selembar. Quran ini sejuz 10 lembar. Jadi 10 hari sejuz. Sebulan 30 hari 3 juz. Tak sampai setahun sebetulnya, itu 10 bulan gitu khotam. Tapi anggaplah sisa 2 tahunnya itu mungkin ada yang terpeliwat baca Quran, ada yang tak sampai sehalaman, tak sampai selembar ya. Sehingga sebut saja setahun gitu itu, kalau 1 kali khotam berarti seharinya maca sehalaman. Dan ini tak berat, Pak. Kita nih kalau maca Quran ya, nah dikit selembar, maca lagi besoknya selembar, lama-lama khotam. Ngapo kita tak khotam Quran? Tidak maco, berhenti di situlah bacaan gitu itu ya. Tapi kalau kita maco nih sehalaman be. Tadi disebut kalau yang selembar setahun khotam sekali. Kalau kita maco sehalaman 2 tahun berarti kita itu khotam. Berarti tadi akulah 5 tahun terakhir tidak khotam, Ustaz. Berarti tidak maco kamu itu ya. Berarti muter-muternya mungkin di surat pilihan itulah ada undangan takziah, yasinan, iya, yasinan lagi ya. Tidak maco yang ngurut tadi itu. Nah, karena itu buatlah waktu khusus kita itu untuk membaca Al-Qur'an jadi wirid yaumi, jadi wirid harian. Walaupun cuma sehalaman. Tidak berat, Pak, sehalaman ini ya. Ini kalau bacanya lancar dengan bacaan tartil, kan nanti bacaan tuh macam-macam, Pak, tempo, cepat lambatnya itu. Ada yang baca macam qori acara-acara. Yaitu bukan untuk kita maco ngaji sehari-hari ya. Alangkahnya nak pakai lagu Bayati, lagu Hijaz misalnya itu ya, Nahawan ya, Ros dan seterusnya. Laju sehalaman ini setengah jam gitu ya, 7 lagu Ustaz. Bukan itu. Bukan juga yang ya mungkin ada yang baca macam imam pada waktu sholat jahar itu ya, subuh, maghrib, isya, itu tartil nyebutnya ya. Ada yang lebih cepat lagi, hadr ya. Hadr itu bacaan cepat. Yasin wal Qur'anil Hakimi innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira, itu hadr. Pas tak panjang pendeknya? Pas insyaallah, karena sesuai tempo. Nah, itu lebih banyak lagi. Kalau Ramadan, kalau yang lancar maconya, saya biasanya termasuk saya maconya hadr. Itu kalau hadr itu Pak sejuz 20 menit cuman. Jadi kalau sejam itu, kalau kita sejam ngaji tidak diganggu yang lain, bisa hampir atau bahkan 3 juz kita sejam itu. Maka sebetulnya balik kepada Imam Syafi'i tadi, wajar itu kalau sehari beliau khotam sampai 2 kali. Sejam 3 juz, 10 jam 30 juz, 20 jam berarti 2 kali khotam. Ya sisa 4 jamnya itu mungkin tidur, sholat ya, makan, berbuka dan yang lainnya. Tapi itulah dah katik gawi lain. Macam kami yang ngisi kuliah subuh, kuliah zuhur ya, ngisi imam tarawih lah, banyak terpotong itu ya. Ini kalau nak betul-betul macam ulama terdahulu, Masya Allah, macam Imam Malik misalnya. Kalau baca biografi Imam Malik itu, kalau masuk Ramadan tutup galau majelis beliau itu. Majelis fikihnya ditutup, majelis tafsir ditutup, ditinggalkanlah oleh beliau itu majelis Al-Quran. Itu pun tak banyak. Ini agak sulit gitu ya, jujur baik. Undangan ceramah nih banyak Ramadan malah itu ya. Nah, ini jadi masalah. Berarti nak dikat nian kalau misalnya nak sampai khotam macam beliau-beliau, Masya Allah, rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Nah tadi, jadi dapat ini poinnya ya. Jadi kalau misalnya Ustadz, ini aku lah dari awal Ramadan ini insya Allah khotam karena tinggal 2 juz, berarti dia sehari maca sejuz. Atau misalnya yang tadi Ustadz, agak-agaknya walaupun tinggal masih ada waktu 2 hari,
dak khotam aku tahun ini. Jangan kecil hati, teruskan bae maconya itu. Jangan berhenti, teruskan bae. Misalnya baru juz 14 Ustadz, karena sehari itu tak sampai sejuz maco. Teruskan bae. Nanti berganti Sawal, maco Quran juga terus. Tadi rumusannya, Quran ini kalau kita baca akan sampai kita ke penghujungnya. Nanti mintalah waktu masuk Sawal, berganti di waktu maghrib 1 Sawal, berdoa dengan Allah, minta panjang umur, waras, sehat walafiat, minta pertemukan lagi dengan Ramadan tahun yang akan datang, agar kemudian bisa khotamkan Al-Quran ini, ya. Nah itu, jadi jamaah yang dimuliakan Allah, ini memang kalau bisa 2 hari ini jangan dilewatkan untuk ibadah, wabil khusus malam-malamnya. Yang sudah biasa sedekah, inilah gaspulnya kalau nak ngabisi apa yang bisa dihabisi. Kalau misalnya, ya. Karena itu nanti kan syariat zakat itu afdoliyat waktunya memang di hujung-hujung. Macam zakat fitrah, nah kita nyebut zakat fitrah saja, yang itu kewajiban setiap muslim dan muslimah. Asbab pertemuan dengan Ramadan, dak ngira dia berduit, dak ngira dia fakir, miskin, semua zakat fitrah. Itu kan tujuannya juga agar Ramadan kita ini berakhir dengan indah itu. Kalau kita baca pembahasan zakat fitrah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di antara faidahnya apa? Menyempurnakan apa yang kurang-kurang dari apa yang kita lakukan selama sepanjang Ramadan ini. Dalam Quran, Pak, ya, ketika menyebut tentang puasa, paling tidak 2 diksi yang Allah pakai bentuk kalimatnya. Ada nyebut kalimat siam, ada nyebut kalimat saum. Bertemu ini, ya. Kadang-kadang saum ini lebih populer dia, ya. Ada misalnya kawan di luar Ramadan, jam makan siang dia tak makan, ngapo pulan tuh tak makan? Lagi saum, Ustaz. Lebih populer, ya. Jarang saya dengar jawaban lagi siam, jarang, ya. Tapi dua-dua ini dipakai dalam Al-Quran. Misalnya ketika menyebut siam, ya, dengan bimaddil ya, itu membawa maksud menahan dari makan, dari minum, dan berhubungan suami istri, seperti makna puasa yang kita kenal, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itulah misalnya di surah Al-Baqarah ayat 183 Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam. Tapi untuk menahan ini, menahan dalam makna menahan, kadang-kadang Quran pakai kalimat saum, dan ini lebih umum makna menahannya itu. Contoh, misalnya ketika menceritakan tentang Sayyidatuna Maryam binti Imran di surat Imran, kan ada kalimat di situ. Faquli inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Ada kalimat saum di situ. Nah, kalau saum ini lebih umum, semua yang sifatnya menahan itu identik dengan makna saum ini, kalimat saum. Jadi kan di situ digambarkan, berkata Maryam ini, inni nadartu lirrahmani sauma, sesungguhnya aku ya Allah benazar dengan zatmu yang maha rahman saum. Dalam bentuk apa saumnya Maryam ini? Falan ukallimal yauma insiya, tak bakal ngomong dengan sesiapapun. Puasa ngomong, ya. Ini kan kaitannya Maryam bintu Imran, satu fase kehidupannya pernah mengandung tanpa pernah disentuh oleh seorang laki-laki. Pada waktunya nanti kan melahirkan Sayyiduna Isa bin Maryam tanpa ada seorang bapak. Maryamnya sendiri tanpa pernah disentuh oleh seorang lelaki. Ini karomah ini untuk Maryam, mukjizat untuk Nabiullah Isa. Tidak bakal terulang lagi itu, Pak, ya, sampai akhir zaman. Ada ustadz tetangga kami melahirkan, ada katik bapak, lain ceritanya ini, wal iyazubillah, naudzubillah, lain itu ceritanya. Nah, tengok, jadi kalimat saum yang diucapkan itu, karena itu Imam Abdul Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yang terkenal dengan Imam Al-Ghazali, dalam karya Mungil beliau, ini disebut Mungil, sebetulnya berpuluh halaman, sebab beliau itu punya kitab-kitab yang besar, ya, yang babon. Kalau yang terkenal kan Ihya Ulumuddin. Nah, ada satu kitab beliau yang ringkas itu Bidayatul Hidayah. Saya lihat banyak juga asatis yang mengkajinya di Palembang, ya. Jadi ketika membahas tentang adabus siam, adab perihal puasa itu,
Apa kata Imam Al-Ghazali? La tazunnu anna sauma, jangan kalian kira puasa itu cuman menahan makan, menahan minum, menahan tak berhubungan. Tapi kata beliau apa? Jawarih juga, anggota badan kita ini, seluruh indera kita ini dibawa puasa juga. Maka puasa di bulan Ramadan ini kalau dibawa dengan kalimat Arabnya tadi, ya siam, ya juga saum. Jadi siam, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan dengan suami istri. Yang lain anggota badan juga saum. Mato fa'inal aina, kata Imam Al-Ghazali masih di Bidayatul Hidayah. Ya, mato apa? Anin nazari bima yakrahullah, dari memandang yang tidak disenangi oleh Allah. Lisan anin nutki bima la yakni, dari ngomong yang tidak berfaedah, apalagi yang jerumuskan dosa, bohong, ghibah, ya, namimah dan sebagainya, dari afatul lisan, dosa-dosa lisan ini. Nah, kalau yang siam mungkin kita bisa jamin, Pak Ustadz, aku tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan. Tapi saum, siapa yang bisa jamin, Pak? Selama sebulan penuh ini tidak pernah bohong misalnya. Adalah dekat dikitnya mungkin bohong. Dengan siapa? Dengan siapa, Pak? Aman di rumah bohong dengan wong rumah, misalnya itu ya. Bohong dengan kawan, adalah dekat dikit misal. Atau ada juga kesalahan-kesalahan kecil yang kita lakukan yang berpotensi ngurangi pahala puasa. Makanya tadi datanglah syariat zakat fitrah. Nah, ini untuk menyempurnakan, mudah-mudahan yang kurang-kurang tadi, kalau ibarat sesuatu yang bocor tuh ditampal ya dengan zakat fitrah itu. Nah, itulah, karena itu sekali lagi ya, inilah waktu yang kita masih pacak nak menyempurnakan, memperbaiki agar mengakhiri Ramadan itu betul dengan indah. Itu zakat, Pak. Kalau zakat ini tak banyak sebetulnya, Pak. Ya, itu zakat fitrah. Mungkin ada di antaranya di sini aku juga ngeluarkan zakat mal, Ustaz. Walaupun zakat mal ini itu tidak mesti Ramadan, Pak ya. Ini biar clear juga, sebab ada sebagian yang mengira zakat mal itu harus Ramadan. Zakat mal itu nanti terikat dengan nisab. Kapan hartanya sampai nisab, saat itulah mulai dihitung untuk 1 tahun ke depan. Ketemu tahun ke depan, itu yang disebut haul, baru dikeluarkan zakatnya kalau masih melebihi nisab. Jadi tidak mesti Ramadan. Mungkin ada yang punya simpanan emas 100 gram pas tahun baru Islam Muharram. Berarti ini untuk mengeluarkan zakatnya tunggu Muharram tahun depan bertemu haulnya. Masih melebihi nisab tak? Kalau masih melebihi yang 85 gram, maka dihitunglah zakatnya. Itu ya. Tapi kadang-kadang jamaah itu ya alasannya ini, Ustadz biar ngambil berkah Ramadan katanya. Nah, tapi memang harus jelas ya, itu nanti di kajian tentang zakat mal. Nah, ada yang lebih besar dari itu sebetulnya peluangnya apa? Infak, sodako yang sunnah ini, wakaf ya, hibah, hadiah, ngenjuk orang makan, orang berbuka dan sebagainya. Ini peluang yang besar itu. Kalau zakat mal itu, Pak, kecil ya, berapa paling besar zakat mal itu? Ada rata-ratanya sebahagiannya 2,5%. Tak banyak 2,5% itu kan, berarti sisanya berapa? 97,5 punya kita. Yang lebih besar dari 2,5 apa zakat mal? Zakat pertanian. Ada yang 5%, ada 10%. Ada sih lagi satu yang besar zakat mal itu, yang paling besar rikas, 20% zakat rikas. Tapi rikas tuh belum tentu kita bertemu selama hidup. Apa rikas tuh? Bertemu harta berharga yang didapat dari perut bumi. Yo, harta karun lah misalnya. Misal kamu beli tanah di mana misalnya, yang masih banyak tanah-tanah dijual. Daerah-daerah Gandus, Matang Borang, Kaplingan. Beli kamu tanah sekapling. Tiba masa anak membangun misalnya, lagi ngedok tanahnya tuh, ngapa pecah keras tanah ini? Ya, cangkul tuh berdenting, ting, uji bunyinya. Kapan agak dalam, ya digali itu rupanya macam peti. Agak halu sebetulnya cerita ini ya, agak halu ya, agak menghayal tingkat tinggi. Oh, rupanya tadi itu ada peti isinya 1 kilo emas. Ya, 1 kilo tuh beras tidak berat, cuma namun emas berat itu 1 kilo ya, 1 M lebih hari ini ya. Nah, itu rikas disebut ya. Kalau ada yang begitu, itu dikeluarkan zakatnya 20%. Tapi kan belum tentu selama hidup kita bertemu. Namun kamu ada lokaknya, berbagi info di mana kaplingan itu ya. Cak meli juga, cak sekapling maksud aku tuh ya. Iya.
Itu pun kalau ada betul, belum gitu ketemu itu kalau dilaporkan ke pemerintah diambil oleh pemerintah biasanya begitu. Nah ini ya, jadi ini fungsinya. Artinya apa? Zakat ini tak banyak, yang besar peluangnya apa? Sedekah tadi. Kalau sedekah terserah kita yang punya duit. Nak separuh harta kita sedekahkan macam sahabat-sahabat seperti Utsman ibn Affan, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma, terserah kita. Nak 100% seluruh gaji, seluruh harta pun macam Sayyidina Abu Bakar itu kalau zaman sahabatnya, terserah kita. Asak tahan bae, no, hari gajian. Bagi-bagi ke jalan-jalan, habis gajian tuh. Wong rumah tahu hari itu gajian kan? Iya, balik ngetuk-ngetuk pintu, hai gajian hari ini. Iya deh, alhamdulillah. Tapi habis di jalan, suruhnya keluar lagi, tidak dibukainya pintu ya. Nah itu. Nah artinya apa? Artinya sedekah ini bebas, dia tidak terikat. Nah saatnya kalau kemudian nak menyempurnakan yang kurang-kurang di Ramadan ini, membayarnya dengan banyak sedekah. Kan nanti sedekah itu apa diantaranya faidahnya? Memadamkan keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan. Ya, ini masih ada 2 hari nih. Ya, kalau nak ngabis-ngabisi isi dompet misalnya itu ya, atau misalnya nak sedekah subuh, malamnya terutama sedekah malam. Ini memang harus dipus begitu, disemangati. Karena nanti kita tidak tahu, jangan-jangan malam 29 nanti di saat wong sedang antrian di kapal, lagi macet di mana, wong fokuslah berkurang ya. Rupanya kata Allah kita tetapkan baik malaikat. Kan kakek malaikat tuh kan turun kalau Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Tetapku baik malam 29. No, ternyata 29 lah banyak yang tidak di masjid misalnya, lah banyak yang tidak ibadah. Nah, itulah mereka yang beruntung sampai ke pengakhiran mereka ibadah ya. Ini jamaah yang berbahagia yang bisa kita buat agar nilai Ramadan kita ini bagus nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sama-sama puasa sebulan penuh, tapi nilainya belum tentu sama. Kan kata Allah dalam sebuah hadis qudsi, khusus puasa ini apa kata Allah? Wa ana ajzi bihi. Aku yang akan membalasnya dengan hitunganku sendiri. Sama juga sebetulnya macam sholat itu Pak. Kita ini kan sholat di masjid yang sama, barisan yang sama. Nanti ada riwayat, wong tuh sholatnya ada yang dapat pahalanya tuh separuh, ada yang dapat 1/6, ada yang dapat 1/8 dan seterusnya. Apa yang membedakan? Boleh jadi kekhusukan di dalam sholat. Dalam puasa juga begitu. Bisa jadi si fulan dapat full 100. Ini kalau bahasa Imam Al-Ghazali boleh jadi puasanya khawas itu ya. Yang terputus nih dia dengan dunia. Nah, mungkin ada yang dapat 90, ada yang dapat 80, ada yang dapat 70, ada yang dapat bawah 50, bahkan mungkin ada yang tidak dapat apa-apa, Pak. Cuman sekedar menggugurkan kewajiban dia sebagai seorang muslim. Kanlah jauh-jauh hari Nabi juga lah mesani itu, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Betapa banyak yang puasa tak dapat apa-apa dari puasanya, cuman dapat lapar dengan haus. Ya. Nah ini, jadi ini pilihan bagi kita, tinggal 2 hari. Nak diapakan 2 hari ini oleh kita? Apa kemudian sudahlah Ustaz, ini tinggal nahan makan, nahan minum baik aku nih. Lah suasana lebaran, kapan masuk rumah tuh semerbak wanginya itu ya. Ya wangi kue tadi itu, kue basah, kue kering ya dan sebagainya. Boleh, persiapan nak lebaran tuh boleh, fitrawi sekali, manusiawi sekali. Tapi jangan sampai ya mengurangi ibadah kita sampai ke pengakhiran. Tutup Ramadan itu, nah ini sebagai kalimat-kalimat terakhir ya. Nanti ada tanya jawab deh. Iya. Saya berusaha buat, mudah-mudahan bisa tahun ini. Buat wadaan dengan Ramadan. Ini ya. Wadaan dengan Ramadan. Apa wadaan? Wadaan. Tahu wada ya? Kalau orang umroh sebelum meninggalkan Makkah ya, sebelum pamitan dengan Masjidil Haram yang di dalamnya ada Ka'bah, ada tawaf wada, tawaf perpisahan. Ramadan nih buatlah juga wadaan. Kapan kalau nak buat wadaan dengan Ramadan? Hari terakhirnya itu. Ini kemungkinan memang bakal lebaran Rebu kita tuh Pak ya. 29 hari kita jadi puasa. Nampaknya tanggal merah itu agak sukar digeser oleh pemerintah ya. Lah jauh hari dia nyetak almanak itu ya. Hari Rebu kita lebaran. Jadi kemungkinan 29 hari yang puasa Selasa, yang Senin full dia 30 hari. Karena itu kalau nak buat wadaan Ramadan, buat hari Selasa itu.
habis asar. Habis asar. Kalau bisa masuklah ke masjid di mana kita pengen masuk. Mungkin kalau di komplek, ya. Sampai kapan Ustaz? Sampai maghrib kalau baca. Ya, apa dibuat? Terserah. Semua ibadah bisa dibuat aman dalam masjid. Kita nak ngaji silahkan, nak zikir silahkan, doa bagus, ya. Kan itu detik-detik terakhir Ramadan bakal pergi dari kita semua. Kalau tidak sanggup antara asar ke maghrib, Ustaz lemak ngomong tuh, ya lama tuh 3 jam kan. Datanglah lebih awal dari biasanya untuk sholat maghrib. Kalau sholat maghrib jam 6, datanglah ke masjidnya jam 5. Berarti kan tinggal sejam itu nak ke maghrib. Karena di akhir-akhir itu kalau baca, menantikan waktu-waktu nak Ramadan berakhir. Aku rasa tidak perlu dipikirkan lagi Pak, berbuka hari terakhir itu ya. Tidak perlu dipeningkan, karena setelah itulah bebas gitu itu, tenang baik kamu tuh. Rabu pagi itulah makan lagi nasi uduk. Setelah sebulan kita nahan diri ya. Yang hobi apa yang adalah ditahan sebulan. Rebu itu kita makan sunnah sebelum Idul Fitri kan makan. Ya, karena itu fokuslah. Kalau bisa wadaan buat wadaan. Nantikan detik-detik berakhirnya matahari terbenam Ramadan bertemu dengan hilal Syawal. Nah, itu sahdu insyaallah. Kalau mampu buat tolong dibuat ya. Nanti kalau lah masuk maghribnya hilal Syawal sudah kelihatan, langsunglah minta doa tadi itu, ya Allah tolong sehatkan badan, waraskan, afiatkan, panjangkan umur. Langsunglah minta, tidak mesti nunggu bulan Rajab. Itu doa yang Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan itu paling minimal. Kalau baca generasi sahabat, tarik mundurnya itu 6 bulan sebelum Ramadan lah berdoa bertemu Ramadan. Berarti sejak bulan Maulid, bulan Rabiul Awal. Nah, ini kita awalkan lagi. Masuk 1 Syawal langsung berdoa, ya Allah tolong panjangkan umur, sehatkan badan, waraskan, afiatkan, pertemukan kami ya Allah dengan Ramadan tahun yang akan datang. Nah, baru Ramadan itu berakhir dengan indah insyaallah ya. Saya rasa itulah yang bisa dibagi dalam kuliah zuhur hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk membaguskan catatan puasa kita, Ramadan kita tahun ini, juga untuk bersiap diri di 2 hari terakhir agar jangan sampai lewat saja tanpa nilai ibadah. Kita berharap mudah-mudahan husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dipersilahkan balik ke MC. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Haji Windo Putra Wijaya LCMAG yang telah menyampaikan ceramahnya. Baik, kami persilahkan kepada para jamaah yang ingin bertanya. Insyaallah, Bapak Haji. Ya, silakan Pak Haji. Marhaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Herman Yasin, berasal dari Pelaju. Akan bertanya kepada Pak Ustadz bahwa katanya ibadah di dalam bulan Ramadan ini merupakan suatu latihan. Jadi kita selama ini sudah berlatih sebanyak 30 hari atau 29 hari. Dalam teorinya Pak Ustadz bahwa latihan itu cukup 21 hari. Kita sudah istiqomah sebenarnya. Tetapi yang jadi pertanyaan, kenapa kita sudah latihan sebanyak 29 hari, kita tetap tidak istiqomah? Misalnya pada waktu membaca Al-Quran saja setelah sholat Isya, itu setelah Ramadan bubar. Selama ini kita terus rutin. Ya Allah. Kemudian tadi Pak Ustadz, saya tertarik dengan ceramah Pak Ustadz yang mengatakan bahwa jadikanlah membaca Al-Quran itu sebagai suatu apa itu ya? Iya, sebagai suatu kebiasaan atau sehari-hari. Tadi wirid harian. Nah, wirid harian. Jadi insya Allah tamat. Kalau berapa hari itu akan tamat. Jadi misalnya sehari 1 lembar saja, dalam jangka berapa hari itu akan tamat. Tetapi kadang-kadang wirid harian ini sulit kita lakukan. Insya Allah saya akan sami'na wa ta'na. Ya, apa yang Pak Ustadz katakan tadi.
Demikianlah Pak Ustadz, saya mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Herman. Langsung dijawab atau bagaimana? Langsung deh. Ya. Baik, makasih Pak Haji Herman, Pak Haji. Ya. Beliau bertanya tentang sesuatu yang berat itu ya, istiqomah. Istiqomah ini berat. Apalagi kalau nanya kami ya. Kita ini yang jauh dari Nabi SAW. Nabi saja kalau nyebut istiqomah itu, kalau ada yang ngaji Sama'il, ada ya di Masjid Agung ada rasanya kalau tidak salah kajian Sama'il dengan kiai siapa itu. Dalam bab uban, nanti Sama'il itu kan bercerita tentang fisik Nabi kitab itu. Ada nanti bab uban. Uban tahu ya, rambut putih kita itu. Di antara yang membuat rambut Nabi itu sampai beruban, itu diantaranya ketika turun surat Hud dan beberapa surat yang lain yang semisal. Waktu ditanya ngapo sampai beruban, karena ternyata dalam surat Hud itu ada perintah untuk istiqomah. Fastaqim kama umirtu. Saking beratnya maksudnya itu Pak, kalau kata guru kita dulu yang berat itu apa? Istiqomah yang berat. Kalau yang lemah itu istirahat. Nah itu lemah. Kalau yang berat istiqomah. Berat memang berat, wallah berat betul istiqomah itu. Nabi sampai beruban. Kalau kita beruban bukan karena istiqomah ya, karena buntu misalnya gitu. Misal ini contoh baik dengan yang lain juga. Nabi itu yang membuat beruban diantaranya turun perintah istiqomah dalam surah Hud dan yang lain. Artinya apa? Memang begitulah. Kita ini kan selalu wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada potensi muat fujur, muat dosa, ada potensi muat baik, takwa. Dan itu terus berlawanan itu. Berlawanan sampai kapan? Sampai kita balik ngadap Allah. Maka di dalam ayat itu kan lanjutannya apa? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yang beruntung itu yang selalu berusaha untuk tazkiyah. Nah, berusaha ketika ada godaan mulai. Mulai ini setan ini. Nah, uji kita tadi kan hati gitu, yang bertarung itu kan hati dulu. Waqad khaba man dassaha, dan yang rugi itu yang menuruti keinginan untuk berbuat buruk itu. Betul tadi Pak Haji ya. Sebetulnya kita kalau lama madrasah Ramadan ini kan sebulan penuh, 30 hari. Mestinya, patutnya menurut hitungan kita lah istiqomah kita nih. Nanti memang beda-beda. Ada lagi ulama tuh nyebut amalan itu disebut istiqomah kalau lah terjalan 40 berturut-turut. Kalau yang harian berarti 40 hari berturut-turut. Kalau yang pekanan berarti 40 pekan berturut-turut. Baru disebut istiqomah. Tapi 30 hari ini memang lama waktunya ya. Sebetulnya kita tuh harusnya, idealnya ya. Aman masuk Syawal nanti, puasa 6 hari itu ringan. Ya. Lah terbiasa, Ramadan tadi sebulan penuh, bukan 6 hari. Tapi kan betapa banyak yang bisa puasa 6 hari. Contoh, seharusnya, idealnya, ini kita bicara ideal ya, dan membicarakan bukan sosok, bukan menceritakan diri sendiri, bukan. Yang ideal, nanti kan kita tinggal mengukur diri. Harusnya setelah Ramadan itu mudah kita untuk bangun tahajud, ya. Karena selama sebulan penuh dilatih qiyam, ya, dengan apa? Tarawih, walaupun tarawih di awal malam. Yo, tahajud boleh di awal malam, boleh Pak. Kalau dia rasa Ustaz, aku boleh tak ngejokan tahajud di awal malam? Boleh, habis isya nah, uang balik. Kamu tetap di masjid atau balik juga, lalu sholat 8 rakaat. Tahajud, masih jam 8:30, boleh. Disebut qiyamul lail, tapi bukan di waktu yang afdol. Karena yang afdol itu nanti di sepertiga malam yang terakhir. Makanya guru-guru kita dulu selalu nyebut, amenak tahajud, tidur dulu. Nah itu yang kita dapat dari kecil dulu ya. Itu bukan syarat tidur dulu, itu maksudnya agar nanti kita bisa bangun di waktu yang paling afdol untuk qiyamul lail. Apa? Sepertiga malam yang terakhir. Harusnya begitu. Ramadan, ruah gitu itu. Apa ruah tuh? Ini apa? Surah ya. Mudah kita berbagi, dermawan. Harusnya juga di luar Ramadan senang kita tuh berbagi. Saya kalau di awal Ramadan tuh selalu berpesan begitu. Bab infak selama Ramadan, latih paling tidak 2 sedekah. Sedekah subuh dengan sedekah malam. Sedekah subuh tiap kali nak subuh kita bawa. Sedekah malam tiap kali nak tarawih kita bawa. Nah, harapannya nanti di luar Ramadan paling tidak sedekah subuh tuh bisa dibiasakan.
Ya include subuh berjamaahnya juga maksudnya itu ya. Nah itu. Nah itulah jadi tantangan memang Pak Haji ya, dan ini tantangan kita galo-galo. Karena itu ikhtiar kita satu, berusaha melawan bisikan-bisikan rayuan syaitan, juga minta dengan Allah, kan banyak doa minta istiqomah. Kalau dalam ayat di Al-Baqarah yang halaman pertama bagian bawah tuh ketemu gitu ayat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dari ayat ini lahir doa Nabi, berarti ini dari hadis. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Nah itu dipintakan. Nah, ya. Berat Ustaz, berat memang ya, tapi insya Allah Allah mudahkan bagi orang-orang yang dikehendakinya. Jadi ini ngukurnya untuk kita sendiri ya. Kita tuh kalau amalan tidak usah ngukur yang lain. Kalau yang lain tuh tengok untuk memotivasi, untuk pastabikul khairat. Tapi jangan untuk ngukur dia istiqomah atau tidak. Nah, tengoklah dia nih. Ya, kapan Ramadan hilang dia nih. Ini jamaah reguler Ramadan bae. Tidak usah nunjuk uang kita bae. Ya, kita nih masih rajin jamaah ke masjid enggak nanti kalau sudah Ramadan. Masih muda untuk puasa sunnah enggak di luar Ramadan. Masih senang baca Quran enggak di luar Ramadan ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan tadi waktu wadaan tuh minta juga masukkan dalam doa kita, ya Allah yang kubuat-buat di bulan Ramadan ini ya Allah mudah-mudahan bisa terus setelah Ramadan. Baca Quran mudah-mudahan jadi wirid tiap-tiap harinya. Insya Allah mudah-mudahan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah. Baik, kami berikan satu kali pertanyaan lagi bagi para jemaah yang ingin bertanya. Ya, silakan Bapak. Ya, ke mikrofon. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Tanzil, santri dari Ahlul Quran. Masyaallah. Marhaban. Ingin izin bertanya, Ustaz. Marhaban. Tadi alhamdulillah sudah dijelaskan sama Ustadz seputar fadhail, keberkahan, hikmah, segala macam ibadah menjelang di akhir-akhir Ramadan. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, banyak di antara kita manusia di era zaman ini itu diperbudak oleh Ramadan. Maksudnya ketika di bulan Ramadan dia kuat ibadah Ustadz, mau dia tilawah, tahajud dan lain sebagainya. Tapi di luar Ramadan dia justru kembali ke dunianya asal. Bukan yang bisa dikatakan, lanjut ke pertanyaan Pak Haji tadi. Yeah. Dia itu keluar dari konteksnya. Nah, yang saya tanyakan itu gimana poin-poin penting untuk bisa kembali ke seperti Ramadan Ustaz, walaupun dia bukan di bulan Ramadan. Kiat-kiatnya maksud saya. Ibadah-ibadah yang harus dilakukan menjelang walaupun sudah bukan lagi bulan Ramadan. Terima kasih Ustaz. Ya, baik. Ya. Kalau nak 100% plek macam Ramadan mungkin berat. Sebab Ramadan itu memang dia membawa keberkahannya sendiri. Atakum syahrul Ramadan syahrun mubarak. Kan begitu kata Nabi. Datang kepada kalian bulan yang penuh dengan berkah. Di antara bentuk berkah Ramadan itu apa? Orang lebih mudah untuk ibadah. Makanya yang tidak ibadah di Ramadan. Yang rajin ibadah bertambah-tambah ibadahnya. Sama macam imam-imam tadi. Di luar Ramadan sehari sekali khotam, datang Ramadan 2 kali khotam. Ya. Yang di luar Ramadan per 7 hari khotam, datang Ramadan 3 hari khotam. Jadi kalau meningkat, ini bab meningkat ibadah di Ramadan, itu memang karena keberkahan Ramadan itu sendiri, dan itu kita syukuri. Jadilah ada Ramadan setahun sekali. Jadi ada yang kita tuh memang ibadahnya lebih banyak dari bulan yang lain. Maka ada sebuah kalimat asar juga, ada yang nyebut hadis, ada yang nyebut bukan. Kalaulah boleh berandai-andai, kita tuh berharap seluruh bulan itu jadi Ramadan, ya. Uji yang ibadah, uji yang tak ibadah. Oh jangan puasa terus laju setahun ya. Iya, dia mikir puasanya itu, nahan makan minumnya itu ya. Nah jadi kalau 100% plek macam Ramadan ibadah kita mungkin sulit. Ya kita harus akui, memang Ramadan membawa nuansanya sendiri. Nah tinggal paling kita itu jangan hilang-hilang niat di luar Ramadan tuh ibadah gitu itu. Nah, kalau kita misalnya Ramadan 2 kali khotam, ini kemungkinan orang yang ini dia setiap bulannya sekali khotam. Itu wajar, ya. Ini jangan sampai itu kita pas Ramadan khotam Quran. Habis itu hari terakhir ini Quran khotam, alhamdulillah.
sampai jumpa Ramadan tahun depan, misalnya begitu. Nah, masuk lemari, ya. Iya, tutup kunci, ketemu lagi Ramadan tahun depan. Nah, kapan Ramadan tuh? No, mersiknya dulu. Debuan. Setahun tidak bertemu dengan Quran itu ya. Jangan kalau baca begitu ya. Lebih baik kita yang ada wirid harian, nah, sehalaman tadi ya dari Al-Quran itu yang bagus itu. Nah, itu. Jadi kalau nak 100% macam Ramadan mungkin sulit. Jadi paling tidak kita tuh ibadahnya berkelanjutan, terutama perhatikan yang wajib, karena kita ini prioritas, skala prioritasnya itu yang pertama apa? Yang wajib. Yang wajib nih, yang harian apa? Sholat 5 waktu, nah itu yang nak dibaguskan. Itu tidak bisa ditawar kalau kita nanti nak ringan hisabnya, hisaban yasiro, baguskan sholat wajib kita itu. Nanti kan sholat wajib itu ada marotipnya, ada peringkat keutamaannya. Kalau kita yang lanang ini, sholat wajib itu kan peringkat paling tingginya apa? Sholat di awal waktu, berjamaah di rumah di antara rumah-rumah Allah. Bahasa mudahnya semayang ke masjid. Itu tingkatan paling tinggi. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Baru nanti kan ada turunannya. Tak terkejar aku jamaah ustadz di masjid, jamaah di rumah. Tak terkejar berjamaah sholat dewean. Boleh, itu gugur kewajiban. Tapi tak sampai marotib kedudukan yang tertinggi. Nah itu makin bagus kita kejar, makin istimewa. Itu yang nak dijago ya. Puasa, tapi puasa yang wajib Ramadan. Baru nanti kita tuh pilih yang sunnah itu. Yang mana yang kira-kira kita bisa istiqomahkan. Bab sunnah ini banyak. Kalau nak dibuat semua, mungkin tekepor. Itu bahasa mudahnya itu gitu ya. Pacak gitu tuh misalnya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, tak katik gawi lain selain sholat, pacak. Bangun-bangun langsung sholat sunnah wudu. Tahajud 8, witir 3. Habis itu lah masuk subuh pergi ke masjid, sholat sunnah qobliyah. Habis itu subuh yang fardu. Habis itu mantep di masjid iktikaf. Datang suruk, sholat sunnah suruk. Istirahat nanti duha, ambil yang paling banyak 12. Lewat kebiasaan Nabi. Kalau Nabi kan biasa 8, tapi boleh sampai 12. Ya. Buat begitu sampai malam, katik gawi lain, sengaja libur. Tapi tengoklah besok menges dia tuh. Baru terasa, woi berat rupanya nak dilaku ke galau itu. Khawatirnya yang begitu agak lewat seminggu, tidak lagi sholat sunnah dia tuh, ya itu. Nih, jadi ibadah sunnah ini rumusannya mana? Tengok dari ragam yang banyak itu, mana yang kira-kira kita bisa mampu untuk istiqomahkan. Pegang yang itu. Mungkin bisa tahajud setiap hari, mungkin bisa duha tiap hari. Itu baik kalau kita buat istiqomah. Itu yang nanti membuat kita diikrarkan oleh Allah dalam hadis qudsi itu, hatta uhibba. Sebelumnya disebut dalam hadis itu apa? Orang yang kalau terjago yang fardu ditambah yang sunnah, itu nanti tiba masanya Allah sebut untuk mereka, hatta uhibba, aku jatuh cinta dengan hamba ini. Kalau Allah lah ngucap itu, berarti kita ini jadi apa? Jadi kekasih Allah. Kekasih Allah bahasa Arabnya apa? Wali. Ya, jangan dibayangkan kalau nyebut wali itu pecah wali songo ya, berjejer pakai apa? Imamah ya, terlalu tinggi hayalan gitu itu. Wali itu sesuatu yang kita semua bisa sampai ke situ ya. Selagi tadi penuhi yang wajib terjaga, ada tambahan yang sunnah yang Allah senang dengan ibadah sunnah kita tuh karena istiqomahnya. Ya. Sebetulnya mungkin di sinilah ada yang wali ya. Wali murid ya, wali kelas ya. Tapi ini wali Allah. Nah, naikkan peringkat kita tuh jadi wali Allah itu yang. Nah, sebetulnya Ramadan tuh nak ngelatih itu karena kita bukan yang wajib baik. Yang sunnah tuh ketemu kita momentumnya di Ramadan ini kan, tarawih kan sunnah, maca Quran juga sunnah, sedekah banyak yang sunnah dan sebagainya. Sebetulnya harusnya keluar dari Ramadan nih jadi wali kalau gitu ini ya, kumpulan para wali ini insyaallah, mudah-mudahan ya, insyaallah ya, paling tidak insyaallah masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala, amin. Jadi itu ya, jadi pelan-pelan. Memang istiqomah berat kan, ini kaitannya dengan pertanyaan Pak Haji tadi. Yang berat itu apa? Istiqomah yang berat. Ya, karena itu memang harus dilawan. Apa tipsnya? Paling tidak kalau kata guru kita, kalau kita sampai di masa kita futur tuh lagi down maksudnya ya. Jangan remehkan atau jangan lalaikan, jangan tunda-tunda yang wajib. Balik lagi sholat tadi. Kalau misalnya kita biasa lagi iman naik, belum azan lah duduk di masjid. Ya, itu lagi iman naik, kan lagi full charger itu. Iman itu kan begitu, yazid wayan kus. Kalau dibuat kurvanya naik, turun begitu. Nah, kita tuh harapannya kalau naik 2 minggu stabil. Tiba-tiba futur down, ya sehari, ya agak up lagi, naik lagi. Ini jangan naiknya 2 hari.
Datang ke futur 2 minggu. Wah, itu lama lagi nak ngapamnya lagi itu ya. Berat. Nah, karena itu yang wajib-wajib itu dijaga betul-betul ya. Minta kekuatan. Ya balik lagi. Ada doa yang bagus ini secara ringkas karena doanya lah biasa sebetulnya dibaca oleh tuan-tuan imam ya. Tapi saya mau sebutkan historinya itu doa diajarkan oleh Nabi kepada sahabat Muaz bin Jabal radhiyallahu an, dan itu penting untuk istiqomah juga. Apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, kan banyak yang hafal. Nah, itu doa diajarkan Nabi kepada sahabat Muaz ibnu Jabal radhiyallahu an, dan doa itu cantik redaksinya, bagus. Allahumma ya Allah, a'inni, tolong aku ya Allah. Kalimat tolong aku ini yang bagus itu. Artinya kita tuh kan juga ngakui kita rajin ibadah tuh bukan karena hebat, karena tidak boleh juga merasa hebat dengan ibadah, nanti jatuh ujub pula. Yang lain tuh dia baru duha 2 rakaat, aku lah 3 tahun 8 rakaat tiap hari, jatuh ujub. Maka kalimat a'inni itu menyadarkan kita sebetulnya kita bisa ibadah ini karena pertolongan Allah. Kan doa tuh begitu, ya Allah a'inni, tolong aku. Tolong apa? Ala dzikrika, agar mudah ingat dengan engkau. Wa syukrika, pandai bersyukur kepada engkau. Wa husni ibadatik, dan bisa mempersembahkan ibadah yang terbaik, termasuk istiqomah itu. Nah, doa ini jadi masukkan juga Pak ya. Saya senang baca doa itu. Jadi kalau kita lagi doa habis sholat ni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Demikian. Allah alam bisawab. Sudah cukup ya. Iya, ini lemak nih kan sebetulnya kalau apalagi Masjid Adem ini kalau pacak sampai buku ya. Iya. Kita ini merindukan hal yang sama Pak. Apa? Azan maghrib gitu ya. Ya insyaallah sampai ya. Insyaallah mudah-mudahan barokah apa yang kita sama-sama pelajari hari ini mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqna fahaman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil ya rabbal alamin. Wasfa' lana ya Allah bi syafaatil Qur'an, wasfa' lana ya Allah bi syafaatis siyam wal qiyam, wasfa' lana ya Allah bi syafaatis sadaqat, wasfa' lana ya Allah bi syafaati jami'i ibadatina fi hadzal syahril mubarak, wasfa' lana ya Allah bi syafaatil azim syafaati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kami tawassul ya Allah dengan ibadah kami, semoga Engkau kumpulkan kami semua di dalam surgamu bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kami ya Allah menatap wajah mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kami ya Allah mencium tangan mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kami ya Allah mereguk nikmatnya haud telaga Al-Kautsarmu dari tangan mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka Allahumma wa natubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir pula ceramah kita pada siang hari ini. Dan kami informasikan pada para jamaah bahwasanya ba'da salat asar nanti insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Syarifuddin Ya'qub MHI. Saya Muhammad Rizky Ismail dari Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang memohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.